dapat dana hibah. Betul. Iya. Itu kira-kira berapa rupiah dan dana itu rencananya dipakai buat apa? Digunakan untuk apa? Iya, Kak Fizul dulu. Oke. Kalau saya kemarin itu total pendanaannya 19.925.000. Nah, itu kita gunakan untuk produksi dari sambal goreng. Kita beli bahan baku, kemudian kita untuk operasional dan sebagainya, dan juga untuk marketing juga untuk meningkatkan penjualan seperti itu. Ya, jadi totalnya 19.925.000. banyak juga ya ternyata. Kalau untuk Kak Yuri sendiri? Kalau untuk kemarin keranting itu dapat sekitar 17.500.000 sekian, Kak. Seperti itu, dan dana itu akan kami gunakan tentunya untuk pengembangan bisnis kami dari dalam pemasaran, bahan baku juga, dekorasi. Untuk kan kalau misalnya produknya itu juga harus ada foto dekorasi gitu ya, Kak ya, untuk kontennya juga seperti itu, dan lain-lain pengembangan, tentunya untuk pengembangan. Nah, ini saya mau tanya ke Mas Fizul lagi. Keunikan sambal goreng ikan teri dapur Fizul sehingga bisa lolos pendanaan KBMI itu ada informasinya beberapa kali meraih pendanaan juga. Jadi sebelum ada KBMI kakaknya juga pernah ikut lomba-lomba yang lain dan juga juara. Betul, pernah. Betul. Itu buat sambal goreng ikan teri. Betul. Yang sekarang kita ini yang lolos untuk pendampingan juga, coaching juga itu dari Bank Indonesia, perwakilan Jawa Timur dengan Coach Edwin. Iya. Kemudian dari BRI juga, BRI Inkubator, itu juga coaching pendampingan sama Coach Gendro. Kemudian ada juga dari JNT Superseller, itu juga kita dapat pendampingan juga. Kemudian yang sekarang ini ada JNT Superseller juga, itu kita mendapatkan pendampingan, kemudian masa inkubasi 2 bulan, itu setiap bulannya 10 juta selama 2 bulan ini, kemudian nanti diseleksi juga untuk mendapatkan juara 1, 2, 3. Nah, itu yang kita dapatkan juga berupa dana dan juga pendampingan seperti itu. Kalau totalnya itu berapa kali ikut kompetisi, Kak, untuk dapur Fizul sendiri? Kita ini udah 4 yang kita ikuti. Dari yang pertama itu yang KMI, yang kita juara 1, kemudian dari Bank Indonesia pendampingan juga, kemudian Bank BRI juga, dan juga JNT Superseller itu. Terus apa sih keunikan dari sambal ikan teri sendiri, Kak? Sehingga bisa menang segitu banyak kompetisi-kompetisi? Iya, keunikannya dari bahan bakunya, kita ngambilnya dari Maluku Utara tepatnya. Jadi kita ngambilnya dari sana karena ya itu memang keunikan dari produk ini, ikan terinya segar dari sana. Dari Bagang kemudian dibawa ke daratan, dijemur, kemudian dikirim ke sini. Itu yang menjadi keunikan dari produk ini. Kemudian juga kemasannya juga yang memang benar-benar praktis seperti itu. Iya. Terus untuk konsumen sendiri dari mana sih Mas Fizul dapat? Terus boleh juga di-share omsetnya selama sebulan dapat berapa untuk sambal goreng ikan teri ini, Kak? Oke. Kita pelanggannya itu kebanyakan dari online dari seluruh Indonesia lah. Kemarin juga pernah kirim juga sampai ke Amerika, ke Hong Kong juga. Nah, itu juga berkat dari agen-agen yang support kita, dari agen, kemudian distributor, reseller juga. Nah, kemudian untuk sekitar omsetan kita itu setiap bulannya sekitar 25 jutaan. Per bulan? Per bulan. Wah, keren. Sampai 25 juta ya? Iya. Terus untuk reseller sendiri ada berapa banyak, Kak? Atau itu dari Jawa Timur aja atau bisa di luar Jawa Timur? Dari luar Jawa Timur juga ada, dari Ambon juga ada, dari Makassar juga ada, dari Jakarta, dari Semarang ada juga. Oh gitu. Baik, ini selanjutnya untuk Mbak Yuri ya? Iya, Kak. Ini keranting hijab kan memiliki jilbab yang anti keringat, itu kan produk unggulannya. Nah, Kak Yuri bisa menjelaskan sedikit seperti apa hijab anti keringat itu? Jadi untuk hijab anti keringat itu bahan bakunya sendiri dari semacam katun, Kak. Tentunya sejenis katun, karena katun itu bahan yang memang benar-benar nyaman dan ringan gitu kalau untuk dipakai sewaktu kita beraktivitas seperti itu, Kak. Nah, untuk katunnya sendiri ini
Untuk katunnya sendiri ini juga itu banyak Kak variasinya. Nah kebetulan yang saya pakai ini sejenis voal. Oh, Nah iya. voal sendiri itu juga banyak variasinya. Jadi Iya. ini benar-benar untuk bahannya ini bisa sangat menyerap keringat gitu loh. Jadi sudah pernah dicoba juga kayak misalnya dipakai dan keringat itu walaupun ada tapi cepat langsung hilangnya Oh, gitu cepat Kak. keringnya gitu Langsung Kak. cepat Ya? keringnya dan biasanya kan kerudung itu dilapis gitu ya Kak. Itu Iya. cuman cukup sampai di lapisan pertama gitu. Oh gitu. Tidak Nah ini sampai di sini menembus. ada beberapa contoh. Oh iya. Kira-kira boleh tahu yang anti keringat yang mana ya? Atau semuanya? Oh iya, kebetulan Kak. Permisi ya Kak. Gimana? Oh iya, Untuk silakan. ini yang anti keringat, Oh iya. ini dari bahan voal, kebetulan ini segi 4 Kak, dari ukurannya sekitar 115 kali 115 umum. Ini untuk yang anti keringat, seperti ini. Nah teman-teman kalau misalnya berminat bisa menghubungi aku. Iya. Karena ini sangat jarang sekali ada Iya, hijab yang anti keringat. kalau Karena kan mau kalau coba juga nggak apa-apa. Iya, saya sendiri sebagai hijabers, Iya. itu masalah paling utamanya itu keringat, Kak. Karena Iya. memang kan panas sekali ya. Mm-mm. Untuk teman-teman yang berminat boleh hubungi Kak Yuri ini, mungkin ada Instagram atau Ada Kak, ada. ada Instagramnya? Salsabila ANRL underscore. Salsabila ANR. RL underscore. Ya, itu untuk produk hijabnya. Oh, kalau untuk produk Oh, untuk tadi Instagram pribadi. Instagram pribadi. Untuk produk hijabnya, Kak? keranting.id. Ya, keranting.id. Iya. Jadi buat temen-temen yang mau produk hijabnya, ini hijab anti keringat ada, yang basic ada, yang premium juga ada, langsung aja cek Instagramnya kerantin.id. Iya. Iya, nah buat Mas Fizul juga, ini yang misalnya mau nyetok sambal goreng ikan teri, ada juga di Instagramnya di mana Kak? sambalgorengikanteri.id. Sambalgorengikanteri.id. Ini Betul. cocok banget kalau misalnya anak kos terus males buat masak, ini bisa dipakai ya, bisa di stok di rumah ya Kak Betul. ya. Ya. Ini kalau boleh tahu tahannya berapa hari Kak? 8 bulan. Oh bisa sampai 8 bulan 8 ya? bulan untuk harga ecernya 17.000. 17.000 udah dapat kemasan segini ya. Segini. Ini berapa 100 gram? 100 gram. 100 gram. Nih, segini Kak, ini 100 gram udah bisa dipakai, expirednya 8 bulan lagi, harganya cuma 17.000. Hebat sekali. Nah, buat Kak Yuri sama Kak Fizul ini kan menjadi mahasiswa saja sebenarnya cukup sibuk kan, Iya. sudah ngerjain tugas, terus belum lagi kalau UAS. Nah, Betul. ini malah ditambah menjadi berwirausaha juga, Iya. menjadi pedagang gitu Iya. Kak ya. Nah, saya ini penasaran karena kan saya juga mahasiswa. Iya. Gimana sih Kak suka dukanya menjadi mahasiswa dan juga menjadi wirausaha? Boleh Mas Fizul dulu. Ya, terima kasih. Waktu saya awal-awal bangun usaha itu, memang sendiri waktu itu, sendiri. Sambil berjalannya usaha, sudah ada tim. Nah, tim itu yang menghandle dari ikan teri dan juga dari usaha-usaha yang lain seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk kalau waktunya untuk kuliah ya kuliah, untuk usaha ya usaha seperti itu. Karena udah ada partner yang mungkin Betul, bisa sudah menghandle ada ya, tim Kak, ya? yang menghandle seperti itu. Ya, cuman awal-awal kan masih sendiri Kak ya. Iya. Itu sempet nggak sih kayak, aduh aku males nih kuliah, udah enak jadi wirausaha aja gitu. Sempet mikir gitu nggak sih Kak? Dulu memang sempet mikir sih udah nggak usah kuliah lagi, tapi sambil berjalan memang kuliah itu sangat penting. Sangat penting. Betul, sangat penting. Nah, tinggal kita aja untuk manajemen waktu seperti apa, kita untuk membagi waktunya seperti apa. Nah, itu dari diri kita sendiri seperti itu. Karena dengan omset 1 bulan 25 juta itu kayak bagi anak-anak Worth it. iya kan kayak kita udah nggak usah kuliah 25 juta ya sebulan gitu kan. Karena ya memang kalau dibilang waduh kuliah lagi, tapi kapan ngurus usahanya kan kayak gitu. Iya, benar. Tapi kalau udah jalannya waktu, kita udah punya tim dan sebagainya, nah kita selesaikan kuliah kita, kemudian baru usaha seperti itu. Tapi ya itu tadi itu, kalau waktunya kuliah, waktunya usaha ya usaha seperti itu. Iya, gitu. Kalau dari Kak Yuri sendiri? Kalau dari aku pribadi yang memang bener relate ya Kak ya sama yang aku alami itu masalah bagi waktu. Masalah bagi waktunya Bagi Kak. waktu. Karena ya setuju sama yang tadi dikatakan sama Kak Fizul, kita mahasiswa itu juga prioritas utama kita kan kuliah. Di samping itu kita juga harus berbisnis dan berbisnis itu juga harus mikir pemasarannya, produknya, produksinya dan lain-lain. Di samping lagi kebetulan saya juga ikut organisasi gitu Kak. Jadi benar-benar banyak
yang harus dibagi-bagi gitu. Ngatur waktunya, manajemennya itu benar-benar harus seimbang gitu. Kalau dari aku prinsipnya bisnis itu penting tapi kuliah utama gitu. Lebih penting ya. Nah, lalu kayak kemarin itu juga sempat vakum gitu Kak dari mana namanya dari bisnis gitu. Sempat vakum. Bukan vakum sih, kayak mengurangi kegiatan gitu. Tapi termotivasi lagi kayak ini udah jalan, udah separuh jalan, masa nggak dilanjutin gitu. Jadi apa ya? Sebisa mungkin berusaha untuk konsisten sama apa yang udah kita pilih gitu. Apa yang udah kita mulai gitu. Udah Kak, kita yang mulai kita gitu. Kalau boleh tahu Kak Yuri sekarang udah semester berapa? Kalau sekarang semester 4 mau ke 5 Kak. Semester 4. Iya, Prodinya? arsitektur. Terus pertama kali buat jilbab ini kan juga terinspirasi karena anak-anak teknik juga ya Kak ya? Iya Kak. Iya, dilihat berarti menimbulkan di lapangan. inspirasi Gitu, sebenarnya. iya. Kalau Kak Bizu sendiri udah semester berapa? Semester 6. Semester 6. Naik ke semester 7. Iya, prodinya Ilmu komunikasi. ilmu komunikasi nih. Hebat sekali ya ini mahasiswa Untak. Nah, untuk selanjutnya pesan dari Kak Fizul dan juga Kak Yuri untuk generasi muda, tepatnya untuk mahasiswa, gimana sih pesan-pesan kakak itu buat agar kita mahasiswa itu nggak ragu buat membangun usaha gitu. Terus gimana tipsnya kalau kita misalnya ingin memulai usaha? Yang pertama buat Kak Fizul dulu. Baik, pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa, mau kuliah di mana, mau di swasta ataupun negeri, kita sama aja, tergantung dari individunya masing-masing. Nah, kita mau berkarya, mau mencetak usaha atau apapun itu dari diri kita sendiri. Nah, kemudian jadilah mahasiswa yang bermanfaat untuk orang sekitar, untuk keluarga, untuk bisnis terutama. Itu saja. Betul. Baik, kalau untuk Kak Yuri, Kalau untuk dari aku, jangan takut untuk memulai sesuatu gitu. Yakini dan lakui apapun yang menurut kalian itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa seenggaknya kalau kita bisa memulai bisnis, kita bisa membantu memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. benar-benar sekali. Seperti itu. Dan untuk teman-teman juga jangan jangan terlalu insecure atau overthinking sama Minder gitu Kak ya. Iya, sesuatu yang baru gitu, keluar aja dari zona nyaman gitu. Jadi intinya kita harus berani untuk keluar di zona nyaman gitu. Nah, baik. Terima kasih banyak untuk Mas Fizul dan juga Mbak Yuri ya. Sama-sama. Iya. Yang Sama-sama, sudah Kak. hadir di Bincang Inspiratif. Sukses selalu buat Dapur Fizul dan juga Terima kasih. Keranting Hijab. Nah, semoga semakin berkembang Amin, amin. dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih juga sahabat Merah Putih yang telah menyaksikan Bincang Inspiratif. Saya Winda Oktania, pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Inspiratif selanjutnya.